Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, selamat datang di podcastku. Lahirkan amal soleh di setiap peristiwa. Di episode podcastku kali ini, saya Ibrahim Al-Hanif akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, Direktur PBMT Travel, yaitu Bapak Asep Sutisna. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, selamat datang Pak Asep di studio kita, di studio podcastku. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, berkah Mas Hanif, berkah. Alhamdulillah. Di masa pandemi ini memang sebuah kenikmatan kesehatan itu sangat nikmat sekali ya Pak Asep ya. Alhamdulillah. Ya pernah mengalami. Oh. Jadi mantan. Oh, berarti termasuk LC ya Pak, lulusan COVID. Saya juga pernah kok Pak. Saya ternyata juga pernah. Jadi waktu itu Lebaran saya kena Pak. Entah kenanya di mana. Pas puasa saya kena, kemudian akhirnya nggak bisa Lebaran dengan keluarga. Saya harusnya akhirnya berkarantina. Oh gitu. Iya. Saya 1 bulan di rumah sakit. Oh, 1 bulan karena di rumah sakit. ada comorbidnya itu. Oh. Tapi alhamdulillah bisa kembali berkumpul sama teman-teman, bisa sama-sama berjuang, dan mudah-mudahan berkah lah. Amin. Baik, di episode kali ini temanya itu meningkatkan spiritualitas keluarga utama melalui umroh dan haji. Oke. Tadi saya perkenalkan Pak Asep ini selaku Direktur PBMT Travel. Nah, mungkin pendengar-pendengar kita nih ada yang belum tahu Pak, apa sih PBMT Travel itu Pak? Secara profil singkat mungkin. Oke. PBMT Travel itu adalah holding ya dari PBMT, Perhimpunan BMT Indonesia, PBMTI. Nah, kemudian dari holding ini dirasa kita perlu membuat sebuah lembaga yang bisa menyalurkan anggota-anggota kita untuk bisa berkunjung ke Mekah. Karena hampir di BMT itu kan dibuka simpanan umroh, simpanan haji. Tapi ketika kemudian mereka sudah lengkap, umrohnya dengan yang lain. Oh, okay. Umroh dengan biro yang lain yang kalau misalnya bironya itu adalah biro yang memang betul-betul bisa terpercaya, mungkin nggak ada masalah gitu. Tapi persoalannya banyak biro yang sekarang ini kan hanya sekedar agen pengantar tas. Ya baik. Yes, Agen pengantar tas itu saya. Artinya seperti tas kemudian disimpan di bandara di bawah pesawat, kemudian diserahkan mutawif, diajak muter-muter, dikembalikan ke pesawat, setelah itu baru pulang sehingga kemudian tanpa makna. Oh. Maka kemudian teman-teman PBMT berpikir, wah ini kita harus maknai. Umroh itu harus punya makna. Jadi jangan sampai kemudian umroh yang mahal itu hanya tahu wujudnya saja. Hanya tahu melakukannya saja tapi tidak ada maknanya di dalam. Itu yang kemudian kita pikirkan bareng-bareng. Maka dimunculkanlah PBMT Travel ini. Oke. Kalau boleh tahu PBMT Travel ini dari tahun berapa ya Pak ya? Kalau mulai di operasionalkan itu 2009. 2009 itu masih di bawah Ventura. Oh, okay. Nah, 2013 kemudian diserahkan kepada tim. Saat itu Pak Adib almarhum, kemudian saya dengan Pak Didi. Nah, saat itulah kemudian kita mulai memprofesionalkan lembaga ini. Dari tahun 2013, 14, 15 sampai kemarin kita sudah bisa memberangkatkan jamaah umroh itu hampir 2.500 jamaah. Oh. Alhamdulillah setiap bulan hampir 400-500 jamaah yang berangkat ya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong nih saya tuh sebenarnya pernah Pak merasakan servisnya PBMT Travel itu 3 kali Pak. Oh iya. Dan tiga-tiganya itu paketnya berbeda-beda. Oh. Saya pertama kali merasakan PBMT Travel itu 2013. Itu saya dapatnya paket ekonomi, pesawatnya naik Lion, hotelnya itu kayaknya hotel bintang 3 kalau salah, karena jauh sekali. Tapi pertama kali saya berangkat itu sangat berkesan ya. Betul. Yang pertama, walaupun paket ekonomi, saya akui pelayanan PBMT Travel ini memuaskan sekali walaupun di paket yang ekonomi. Amin. Gitu Pak. Jadi saya paket yang kedua itu saya merasakan
kebetulan sama keluarga itu paket yang ada ke Turkinya, Ke Pak. Turki, pernah kita buatkan itu, alhamdulillah. Terus yang terakhir, ketika terakhir kali saya ikut itu saya dapat paket puasa. Itu yang paling berkesan menurut saya. Alhamdulillah. Jadi Dan- tour leader ya waktu itu ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Nah, di masa pandemi ini salah satu industri yang memang terdampak sekali itu kan di industri travel umroh dan haji ya. Ya. Memang benar sangat-sangat apa ya, terkenanya tuh benar-benar Terdampak betul ya. betul gitu. Nah, dari informasi yang Pak Asep sekarang jalankan itu istilahnya keputusan pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi tentang umroh dan haji ini di masa pandemi bagaimana, Pak? Apakah sudah ada keputusan ataukah masih menggantung, Pak? Ya, sebenarnya gini. Jadi memang pandemi ini memang membuat sesuatu itu yang tadinya biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Umroh yang tadinya kapan saja bisa berangkat menjadi susah untuk berangkat umroh gitu kan. Sampai hari ketika kita sempat dibuka tahun kemarin 2020, kita kan punya ada 360 anggota jamaah yang belum bisa berangkat, yang sudah didaftar, sudah bayar. Oh, itu dari tahun 2020 ya, Pak? 2020 itu sudah bayar, sudah mau berangkat gitu. Nah, tiba-tiba batal. Waduh, itu sudah luar biasa. Bahkan ada yang dilalah ya, untungnya itu tidak pada saat mereka berangkat gitu. Kalau sampai berangkat kemudian pulang tanpa umroh kan eman-eman. Iya. Jadi sampai di ya, jalan juga. sekitar tiga hari mau berangkat sudah selamatan, sudah ngundang orang. Subhanallah. Ini nggak jadi berangkat. Waduh, itu luar biasa. Dan itu ada jumlahnya 380 orang. Nah, sampai 2021 awal sempat kita berangkatkan karena pemerintah mau sudah dibuka pada saat mulai Desember, Januari itu mulai dibuka. Akhirnya Februari kita sepakati kita berangkatkan. Walaupun mahal. Karena biayanya itu ya artinya ada penambahan biaya. Kira-kira kalau penambahan itu naik sampai berapa persen, Pak? Kalau dari kemarin paket? itu sudah kita hitung itu kenaikannya kurang lebih sekitar 20%. Yang menimbulkan kenaikan itu apa, Pak? Pertama adalah pesawat. Oh, itu kan karena kursinya harus keterbatasan. yang tadi 360 hanya 150. Kan gitu. Kemudian hotel yang tadinya 4 orang diisi hanya 2 orang. Kayak gitu. Kemudian bis yang tadinya bisa 40 orang hanya diisi 20 orang. Nah, sementara biaya bisnya kan sama dan itu yang bikin mahal. Karena harga 20 orang dengan 40 orang satu bis sama ya. Kita kan menjadi, nah dari situlah kenaikan. Oke, nggak masalah. Kemudian kita sosialisasikan ke jamaah setuju berangkat. Hari Selasa itu kita rapat sepakat untuk memberangkatkan, tanggalnya sudah selesai. Malamnya pengumuman pemerintah Arab Saudi menolak jamaah dari Indonesia. Subhanallah. Ya Allah, ini padahal kita sudah mau berangkat. Jadi ya ada 9 negara yang tidak boleh masuk. Termasuk Indonesia. Nah, yang mau berangkat itu apakah termasuk yang tadi 300 ya, di tahun kita kan punya utang untuk memberangkatkan yang 360 orang itu. Yang 360 orang kita akan berangkatkan gitu. Tapi ternyata memang ya mungkin bukan izin ya, belum rezekinya dari Allah, kemudian hanya ditunda lagi sampai hari ini. Sebenarnya kita sudah ditawari, hanya masalahnya itu adalah kita harus karantina 14 hari di luar Indonesia, di negara selain Indonesia. Itu pas ketika berangkat atau pas pulang, Pak? Pada saat berangkat, pas pulang ya harus karantina juga kalau dihitung ya hampir sebulan berarti perjalanan, Pak. Karena setahu saya umroh itu biasanya seminggu sampai 9 hari. Iya, 7 hari lah kalau misalnya 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah, ditambah 14 hari sebelum berangkat di negara yang lain, pulangnya 1 minggu. Ya, 1 bulan. 1 bulan lebih, Pak. 14 hari tambah 14 hari itu sudah sekitar 28 kalau dihitung biayanya itu sampai 60 juta. 2 kali lipat lebih. Jadi mungkin 2,5 2 kali lipat lebih ya. Itu biayanya untuk umroh saja. Makanya kemudian wah ini gimana saya tawarkan ke teman-teman jamaah, wah enggak dulu lah gitu. Maka kemudian sekarang ini kita punya program Haji Plus.
haji khusus. Haji khusus. Berarti untuk saat ini haji sudah dibuka, umroh belum atau bagaimana, Kalau Pak? haji kan pendaftarannya sekarang berangkatnya 6-7 tahun untuk haji khusus Oh, itu. jadi pendaftaran untuk haji tetap bisa. Bisa buka, okay. Untuk kalau umroh kan karena mau Ya, karena kapan saja seharusnya susah. bisa ya. Nah, susah kalau umroh, kalau kita sekarang daftar tapi tidak memastikan pemberangkatnya kan juga repot. Oh, Nah, makanya kemudian kita tidak terlalu, ada sih yang daftar 1-2, cuma sudah saya pastikan bahwa ini jangan daftar tapi tidak pasti untuk berangkatnya kapan. Karena saya masih punya hutang 380 orang itu. Oh, Nah, oke. tapi kalau haji khusus itu kan tinggal nunggu kuotanya kan nasional. Jadi bukan haji reguler ya. Kalau Iya. reguler kan 30 tahun, 30 28 tahun. sama 30 sampai 32 tahun gitu. Nah, kalau haji khusus ini sekitar 6-7 tahun. Oh, oke. Makanya kalau misalnya punya 60 juta untuk umroh, sudah arahkan ke haji khusus saja. Sekalian. Sekalian nunggu 6 tahun kan nggak lama. Nggak lama. Nggak lama 6 tahun. Oke. Kemudian tadi Pak Asep menyampaikan di awal bahwa PBMT Travel itu tidak hanya bisnis tadi, antar barang ya, antar tas. antar tas gitu. Tapi punya value bagaimana sih membuat ini tuh ada hikmahnya. Nah, Betul. menurut Pak Asep tuh hikmah dari umroh maupun haji itu apa, Pak? Gini, jadi umroh dan haji sebenarnya kan kita mereview kehidupan kita, ya, mereview kehidupan kita dari sejak kita lahir, kemudian kita kembali, sampai kemudian kalau haji sampai kumpul di padang Arafah misalnya. Di padang Arafah itu ibarat di padang mahsyar gitu, dan suatu saat kita akan ditanya di sana, akan menghisab diri, dan kita harus berhasil di situ. Kalau misalnya kita gagal dalam menghisab diri di Arafah misalnya, maka ya pulang pun dalam keadaan yang sama. Jadi banyak yang kemudian pulang umroh, pulang haji tidak menjadi sesuatu yang berbeda pada dirinya. Itu yang menjadi kami berpikir di PBMT ini kita butuh berbeda. Jadi kalau misalnya biro haji dan umroh itu ada tiga macam gitu. Ada yang biro hanya bisnis, ya bisnis yang tadi hanya mengantar tas, yang penting dapat untung selesai gitu kan. Nah, kemudian ada yang biro umroh yang sekedar memberangkatkan, yang penting dia tidak mau merencanakan. Ada jamaah dia beli pesawat, bahkan pulangnya sendiri dia nggak tahu kapan, nunggu yang murah memang, murah, tapi dia tidak merencanakan. Oh, seperti tidak ada kepastian gitu ya, Pak? Tidak ada kepastian, dia berangkatnya tidak dipastikan, sudah kumpul baru diberangkatkan, beli tiketnya juga yang promo, nah, pulangnya juga sambil nyari-nyari mana yang promo gitu. Dan itu yang berbahaya. Nah, kemudian ada biro yang memang betul-betul memang ingin menjadi pelayan tamu Allah. Nah, biro-biro ini sebenarnya yang ada ya, ada juga banyak juga gitu. Cuma kan orang nggak ngerti gitu. Biro yang betul-betul melayani tamu Allah. Dia tamu Allah itu kan ada keinginan mereka untuk melengkapi rukun Islamnya. Rukun Islamnya ingin dilengkapi sehingga ibadah yang syahadat, sholat, puasa, zakat itu dilengkapi dengan haji gitu. Kalau belum haji ya dengan umroh lah gitu kan. Nah, ketika dalam ingin proses ini, kita bekali mereka dulu nih sebelum berangkat. Anda umroh itu mau apa gitu. Nah, itu yang ada di situ kita bekali. Kalau di tempat yang biasa-biasa saja, umroh biro-biro biasa paling manasiknya 1 kali, hanya kita akan tinggal di sini, kemudian berangkat ke sini kan begitu. Tapi di tempat kita itu minimal 4 kali. Di tempat di PBMT Travel ini. Pertama mungkin ya kita dasari dulu landasan kenapa haji dan umroh itu harus dilakukan. Yang kedua adalah manasiknya, kemudian hikmahnya. Nah, baru kemudian kita bicara teknis gitu. Teknis itu menjadi belakangan. Tapi yang penting mereka ngerti ketika dia menggunakan ihram. Apa sih kok kenapa harus berihram gitu. Dan kita sampaikan ke mereka. Gitu. Di mana kita harus meninggalkan segala apa yang ada di dunia ini karena ihram itu kembali kepada Allah. Dan kita menghadap Allah dengan keadaan yang sama semua.
Nah, itu yang kita sampaikan. Kalau saya jelaskan panjang Panjang. ini. Oke, berarti saya dapat poinnya bahwa PBMT Travel itu nggak hanya apa namanya berjualan agen apa ya travel umroh dan haji, tapi mengedukasi juga Betul. kepada betul. para calon apa namanya Ya, pada jamaah lah. pada jamaahnya ya. bahwa apa namanya pentingnya edukasi itu bahwa Betul. kesana orang sana itu sebagai tamu Allah tadi ya, Betul, seperti betul, Pak betul. Asep sampaikan. Kemudian layanan dari PBMT Travel ini apa namanya? Apakah bisa mendukung terwujudnya sebuah keluarga yang solid ya atau keluarga utama ya? Karena apa namanya? Sepengalaman saya apa namanya? Dari beberapa jamaah umroh itu yang saya ikuti tadi di PBMT Travel itu ada beberapa jamaah yang memang silaturahmi erat. Nah, itu tipsnya apa sih Pak dari PBMT Travel bisa mengeratkan para jamaah itu Pak? Subhanallah. Ya, mungkin kita hanya sekedar gini. Pertama, jamaah akan sama mengenal, itu yang terpenting. Ketika mereka misalnya harus tidur sekamar, kita kan kenalkan dulu. Perkenalan itu yang harus kita buatkan bahwa mereka sama mengenal. Yang kedua, mereka paham tujuannya. Tujuan umroh itu apa sih gitu. Tujuan umroh itu apa? Itu sehingga yang ketiga kita kenalkan hikmahnya. Nah, misalnya ketika kita tujuan kita untuk mabrur, umroh yang mabrur dan makbul misalnya. Mabrur itu apa sih? Asal katanya dari mana? Nah, bagaimana menjaga kemabruran itu? Kan bisa jadi kan namanya iman itu yazidu wa yanqus. Kadang-kadang kita tinggi, kadang-kadang turun. Nah, pada saat umroh wah tinggi, begitu selesai umroh tidak kita bina, tidak kita ada komunikasi sesamanya, maka itu akan kemudian melandai gitu. Dan itu yang kemudian kita jaga. Dari situ kemudian setelah umroh kita bicara hikmah, pada saat pulang umroh kita siapkan pasca umroh. Mereka biasanya ada kelompok kajian. Di Jogja ada Kangen Ka'bah, di Solo ada Rindu Ka'bah gitu. Teman-teman PBMT Travel gitu. Yang alumni itu. Bahkan ada jamaah Klaten itu sampai 3 kali ikut kita umrohnya. Di Jogja ada yang sampai kurang tidak puas dengan reguler, dengan biasa umroh biasa, dia minta umroh plus gitu kan. Kurang ya seperti jenengan lah, ikut haji, ikut umroh Ramadan gitu. Nah, itu ada yang seperti itu. Bahkan ada yang kemudian sudah 4 kali, 3 kali, 4 kali umroh, begitu dia merasa puas ketika kemudian berada dengan komunitas di PBMT. Oke, berarti PBMT Travel ini istilahnya kalau dalam bisnis tuh ada after sale-nya Pak. Jadi after sale-nya kan bisa merawat para jamaah ini untuk apa namanya? Istilahnya kembali ke PBMT Travel lagi, atau istilahnya ada perawatan yang dilakukan oleh PBMT Travel. Ini cukup menarik. Nah, kalau dari produknya PBMT Travel ini Pak, yang umroh dan haji ya Pak, itu ada apa aja, ataukah bisa by request atau seperti apa Pak? Ya, ada beberapa produk yang sebenarnya kalau kemarin yang sudah kita tawarkan itu ada 3. Ada umroh biasa reguler ekonomi, dia berangkat dengan Lion, kemudian di tempatnya hotel bintang 3. Kemudian ada umroh eksklusif khusus untuk dia pesawatnya Garuda, hotelnya bintang 4, bintang 5. Nah, kalau kemudian pembinaannya sama lah. Kalau pembinaan cuma fasilitas itu yang berbeda itu. Tapi kalau ada umroh yang umroh plus itu. Umroh program khusus itu, dan itu memang kita misalnya ke Turki, ke Palestina gitu, kita buatkan itu. Oke. Nah, ke depan kita insya Allah mungkin kalau misalnya umroh sudah dibuka, kita akan buka umroh milenial. Wah, mantap ini, menarik ini. Nanti pembimbingnya Ustadz Hanif. Bisa dibocorkan Pak, ini seperti apa ini Pak paketnya, menarik ini sepertinya. Nanti kita di sana betul-betul milenial itu kita ajak ibadah sambil bermain. Bermain kemudian berfantasi terhadap perjalanan Rasulullah, sampai kemudian kita ajak ke Gua Hiro, naik ke atas Gunung Sur, Jabal Nur. Kita sampai malam kita angkat, kemudian kita di sana ada zikir Asmaul Husna. Pokoknya milenial itu akan merasa wah ini luar biasa gitu.
Insya Allah ini kita sudah programkan. Nanti kita targetkan bulan Desember pada saat liburan, nah, umroh milenial. Oke. Sebenarnya itu untuk umrah itu tinggal menunggu keputusan pemerintah ya, Ya, Pak? kalau programnya Dari sudah dari sudah Indonesia maupun dari Arab Saudi ya. betul. Karena ini berkaitan dua Jadi pemerintah selama itu. 2 tahun ini banyak umroh yang kemudian gulung tikar, artinya banyak yang tutup kantornya, sementara tidak operasional. Tapi PBMT Travel kita menggunakan waktu kosong ini untuk menggodok materi-materi yang akan kita sampaikan pada saat menjalani umroh ketika umroh sudah dibuka. Oh, menarik. Insya Allah. Kemudian buat keluarga-keluarga atau orang-orang yang ingin umroh ini tipsnya apa Pak ini Pak? Apa? Tipsnya ketika orang atau keluarga yang ingin berumroh sama haji, itu tipsnya Pak? Apakah yang perlu dipersiapkan? Yang dipersiapkan adalah sederhana saja. Keyakinan bahwa dia betul-betul bisa berangkat. Ketika haji dan umroh itu kan sebenarnya kembali kepada hati, bukan karena uang. Oh, oke. Uang itu ngikutin. Ketika dia sudah bulat mau berangkat umroh misalnya, Bismillah, saya langsung daftar nih ke BMT, berapapun yang dia punya. Apakah cuma dia punya 1 juta atau 2 juta, ini tabungan umroh. Insya Allah Allah akan kasih jalan itu. Asal niatnya sudah betul-betul bulat. Jadi kalau kita bicara haji dan umroh itu bukan bicara tentang mampu dan tidak mampu. Haji dan umroh itu bicaranya adalah keyakinan bahwa dia harus menjalankan perintah Allah. Nah, itu yang harus dipersiapkan itu pertama ya. Jadi di dalam diri kita itu sudah, wah saya harus ingin ketemu dengan ingin menghadap Allah. Kan panggilannya jelas, Allah sudah memanggil lewat Nabi Ibrahim. Menarik nih, berarti memang niat pengen umroh dan haji itu memang diawali dari niat ya Pak ya. Niat yang bulat. Jadi dia tidak ragu. Nanti duitnya dari mana? Sudah Bismillah, uangnya nanti Allah kasih jalan. Oke. Dan kalau misalnya berkaitan umroh dan haji berkaitan dengan kaya dan miskin, kok banyak orang yang miskin bisa berangkat. Iya banyak. Saya sepakat itu. Karena beberapa kali jamaah yang bersama saya itu juga ada banyak yang orang biasa. Kemarin tuh ada yang terakhir itu dari Beringharjo ini, jual jual bawang bawang merah, bawang putih. Iya kayak gitu, berarang jualan apa istilahnya? Istilahnya kayak gitu. Datang daftar umroh. Dan umroh yang eksekutif lagi. Ketika dia datang itu ketika di BMT itu daftar itu, ketika bayar itu uangnya diikat pakai tali, pakai karet. Digulung. Keren. Subhanallah. Ya Allah. Orang usianya 80 tahun. Ternyata di sana dia mampu menjalankan seluruh prosesi umroh, manasik umroh dengan sempurna, subhanallah. Usianya 80 tahun. 80 tahun. Ternyata ketika memang dia sudah yakin bisa berangkat, Allah akan kasih jalan. Bahkan ada manul. Manul apa Pak? Manul itu kuli bangunan. Kuli bangunan. Kuli panggung di pasar. Panggung di pasar. Kuli panggung di pasar. Dia umroh. Tadinya dia berangkat lewat salah satu travel yang saya sebutkan saja nggak apa-apa ya. First Travel yang 15 juta berangkat tahun berikutnya. Ternyata tidak bisa. Tahun berikutnya diundur 1 tahun. Akhirnya kemudian ada yang sudah ke PBMT Travel saja. Duitnya dari mana katanya? Bismillah, daftar saja. Daftar PBMT Travel. Ternyata setelah itu dia dapat rezeki. Bisa berangkat, subhanallah. Manul. Tapi memang namanya rezeki itu di tangan Allah ya memang. Makanya ketika kita mau nilai ibadah itu sudah nggak usah dihitung dari mana duitnya. Itu yang pertama. Niatnya yang pertama. Niatnya yakin bahwa saya akan bertemu dengan Allah di rumahnya. Itu yang terpenting. Oke. Kalau dari Pak Asep sendiri ada cerita unik nggak sih Pak tentang jamaah-jamaah yang pernah berangkat bersama Pak Asep atau di BBMT Travel yang menurut Pak Asep tuh ini orangnya unik banget ini? Ya banyak sebenarnya. Hampir setiap berangkat saya selalu dikasih hikmah. Seperti tadi ada tukang manul. Saya nggak percaya itu dia itu manul. Kok manul bisa umroh?
Hanya begitu saya pulang, saya silaturahim pengen tahu di mana sih. Oh, di belakang Beringharjo itu ada yang suka ngangkut-ngangkut. Saya cari. Kalau saya sebut namanya. si Pulan mana, saya bilang itu. Di belakang. Coba ditarik. Ternyata dia betul-betul lagi manggul beras. Saya nangis. Subhanallah. Saya nggak percaya, tapi saya pikir bosnya Manul gitu kan, ada sih bosnya Manul Yang gitu. istilahnya juragannya gitu. Juragannya. Ternyata dia betul-betul Manulnya. betul-betul Manul, betul-betul kuli gitu kan, dan itu luar biasa. Terus ada satu orang ustadz yang sempat ketika berangkat umroh itu, dia cuma satu, ingin berdoa kepada Allah, karena setiap doa yang ada di tempat-tempat yang makbul itu dia akan dikabulkan doanya. Nah, kemudian ketika dia berangkat lewat kita, kemudian dia tanya sebelum berangkat itu, Mas Asep, saya itu sudah 4 kali umroh. 4 kali umroh dengan lewat beberapa travel lain yang berbeda. Cuma saya punya satu, saya ingin berdoa agar cucu saya itu sembuh. Doanya gimana? Pokoknya saya yakin bahwa doa itu harus dikabulkan. Ternyata 4 kali saya berdoa di depan Ka'bah, berdoa di Multajam, berdoa di Arafah dan di Safa dan Marwah, di Raudhah. Saya menangis habis minta disembuhkan. Nggak dikabulkan. Maksudnya gimana sih? Ya Allah, saya kaget ditanya seperti itu. Yang berhak mengabulkan kan Allah, bukan kita. Loh, saya mboten ngertos ya Pak. Cuma saya bilang gini, biasanya keyakinan kita itu bahwa Allah itu mengabulkan doa setiap orang. Itu berdasarkan kondisi orang itu. Ada yang dikasih pelan-pelan, ada yang dikasih dalam bentuk yang lain, ada yang disimpan nanti di akhirat, saya bilang itu. Coba jenengan sekarang minta pada Allah agar dibukakan hati untuk bisa menerima apa yang diberikan Allah kepada panjenengan. Insya Allah mungkin Allah akan membukakan pikiran panjenengan bahwa doa panjenengan sudah dikabul, saya bilang begitu. Begitu pulang, dia nangis meluk, saya kuat. Saya ini sudah berprasangka buruk terhadap Allah. Kenapa? Ternyata Allah tuh sudah mengabulkan doa saya. Cuma saya tidak tahu. Bahwa doa itu dialihkan kepada yang lain. Oh, saya nangis di situ. Ya Allah, Gusti. Ternyata dia kan cucunya nih yang sakit anaknya, sakit anaknya, cucunya. Nah, terus saya nggak usah sebut orangnya ya. Iya, nggak usah. Cuma hikmahnya saja. Nah, itu kemudian anaknya itu dulu tuh nuakal. Ya, perempuan nakal. Nakal itu ya malas sholat, malas macam-macam, nggak pakai jilbab dan lain sebagainya. Tapi begitu dia punya anak itu, dia rubah penampilannya, betul-betul menjadi solehah, kata dia gitu. Dia sholatnya tepat, bahkan sama anaknya itu dia tidak jijik, malah betul-betul menjadikan anak itu adalah titipan dari Allah. Sampai suatu saat ketika keundangan, saya bilang, Dok, jangan dibawa si anakmu ngisin-ngisini gitu. Saya dimarahi, ini titipan Allah. Wah, di situ baru saya sadar bahwa Allah sudah mengabulkan doa saya. Nah, kayak gini-gini loh yang nggak pernah kita dapatkan dari perjalanan apapun. Sesuatu yang kecil, tapi ternyata Allah. Hikmahnya tuh mendalam gitu. Makanya saya terus berharap bisa membawa jamaah umroh dan bisa memberikan gambar bisa menjadi inspirasi lah buat teman-teman. Oke. Kemudian kalau pesan nih untuk dari Pak Asep kepada keluarga atau kepada orang-orang yang ingin berumroh atau haji, misalnya dia sudah daftar, kemudian dia sudah meniatkan, ada pesan apa yang pengen Pak Asep sampaikan? Dia udah berniat nih, saya mau umroh, saya juga sudah daftar. Kemudian Pak Asep selaku Direktur PPMT Travel, apa sih pesan buat mereka ini? Sederhana saja sebenarnya, harus luruskan niat saja. Ketika kita ingin mengunjungi rumah Allah, itu adalah kita bermaksud untuk menyambut panggilan Allah.
Jadi ketika kalimat pertama kali ketika kita umroh itu, yang kita sebut adalah labbaik Allahumma umroh. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Kan begitu. Labbaika Allahumma umroh atau labbaika umroh gitu. Itu kan aku sambut panggilanmu. Maka kuatkan hati ini bahwa panjenengan semua yang memang mau berangkat umroh adalah untuk menyambut panggilan Allah. Insya Allah Allah akan menjamin apapun kehidupan apapun yang akan yang ada di Mekah itu jaminan Allah. Macam-macam itu. Ada yang tiba-tiba dikasih makan gitu kan. Saya pernah di suatu haji, saya kan membimbing haji juga, membimbing haji. Ada jamaah saya tuh di Mekah dijamin oleh, ada yang jamin gitu, ada yang ngundang makan, ada yang ngasih macam-macam itu. Orang ini yakin di kelompok saya itu ada orang yang soleh, karena jaminan Allah itu luar biasa. Cuma saya nggak bisa menunjukkan orangnya mana gitu. Subhanallah. Jadi karena itu yakinkan bahwa kita berangkat ke tanah suci itu adalah menyambut panggilan Allah. Insya Allah setelah itu kita pasrah kepada Allah dan Allah akan menjamin kita. Oke. Sepakat saya itu. Sedikit cerita Pak, tadi Pak Asep juga menyampaikan bahwa ketika kita berdoa itu kan belum tentu doa itu seperti apa yang kita inginkan. Siapa tahu doanya buat ya. Saya itu punya cerita sedikit Pak. Jadi waktu tahun 2013 pertama kali saya umroh dan pertama kali saya lulus SMA, saya tuh ingin banget belajar atau kuliah di luar negeri Pak. Saya waktu tahun 2013 itu tiap entah di Raudhah, entah di Multazam tuh saya selalu berdoa Pak, supaya saya bisa kuliah di luar negeri, terutama waktu itu saya pengen di Madinah Pak. Tapi qadarullah setelah pengumuman ternyata saya nggak keterima. Tapi ternyata saya menyadari bahwa itu Pak, saya dapat rezeki bisa kembali lagi ke sana. Saya bisa melaksanakan hitungan berarti 3 kali. Saya bisa kembali ke sana lagi dan bertemu teman saya di sana. Ketika tadi umroh yang kedua maupun pas puasa. Dan saya menyadarinya itu ketika setelah saya umroh yang terakhir ketiga, ketika saya di bulan puasa itu. Dan kebetulan teman saya itu yang seangkatan mau lulus gitu. Saya langsung teringat doa saya 2013. Dulu saya itu pengen banget sekolah di Madinah, tapi ternyata Allah mengabulkannya. Saya bisa kembali lagi ke tanah suci, dapat rezeki lagi ke tanah suci 2 kali gitu. Dan menurut saya itu nggak semua orang bisa dapat rezeki itu Pak. Betul. Jadi saya sepakat bahwa doa itu memang ya Allah itu memberikan yang tepat lah untuk hambanya ketika kita yakin. Itu yang memang harus kita coba yakinkan. Jadi ada banyak cerita-cerita seperti itu sebenarnya. Ada teman jamaah umroh saya juga sama. Dia seorang pengusaha besi. Jadi ketika lulus SMA nilainya bagus luar biasa. Yang penting dia pengen cita-citanya ingin menjadi insinyur, menjadi tenaga ahli besi. Apa insinyur apa ya katanya? Tambang. Tambang Pak. Tambang itu. Sampai kemudian bapaknya sangat mendukung sampai dia menjual motor satu-satunya untuk biaya dia. Tapi dia nggak jadi. Sementara untuk kuliah di swasta dia nggak bisa. Akhirnya kemudian sudah gitu, motornya sudah hilang, nggak keterima kuliah gitu. Akhirnya dia jadi supir. Di dalam hatinya, kok kenapa ini doaku nggak dikabul gitu. Subhanallah. Ternyata tapi kemudian dia tetap tidak melupakan ibadah dia, yakin dia Allah akan kasih yang sesuatu yang berbeda. Rupanya yang dia supir itu seorang direktur, seorang pemilik perusahaan tambang. Yang orang tadi supiri. Yang disupirinya itu pengusaha tambang. Lama-lama dia bisa belajar. Sampai lama-lama dia dipasrahi. Setelah 4 tahun dia dipasrahi perusahaannya untuk dikelola oleh dia. Nah, begitu 5 tahun, temennya yang kuliah di tambang ngelamar ke dia. Allah itu nggak buta, dia bilang begitu. Allah itu nggak tuli.
dia kabul. Sepakat saya itu, Pak. Subhanallah. Itu makanya kemudian ketika umrah siapkan hati seperti itu. Insya Allah ketika selama perjalanan umrah ataupun haji kita akan diberikan hikmah-hikmah yang luar biasa. Itu. Sepakat saya sama itu. Kemudian saya tuh pernah ketika ikut manasik umroh ya istilahnya sebelum keberangkatan itu, waktu itu salah satu nasihatnya adalah ketika kita umroh itu yang dibayangkan enak-enaknya saja. Karena namanya sebuah perjalanan itu pasti ada susahnya. Betul. Dan ketika saya mencoba enjoy dengan perjalanan itu, saya setiap kali 3 kali pun umroh itu saya selalu merasa nikmat. Dan saya punya teman, Pak, dia itu berangkat umroh yang diceritakan tuh susah-susahnya, Pak. Nah saya langsung berpikir apakah memang benar, karena mungkin saya nggak tahu itu, saya baru tahu tadi dari Pak Asep bahwa ada travel yang tadi hanya ngantar tas gitu. Sedangkan saya 3 kali bersama BM Travel yang selalu ada manasiknya. Saya punya teman, dia bercerita bahwa yang dirasakan itu susah-susahnya gitu. Nah saya langsung berpikir apakah ini juga berpengaruh di si agennya ya gitu. Betul. Jadi sebuah value ya para pendengar podcastku ini, bahwa PPMT Travel itu memiliki value bahwa tidak hanya memberangkatkan tapi memberikan edukasi sebelum bahkan sesudah ya. Tadi ada pengajiannya juga sudah selalu berjalan. Kemudian yang terakhir, Pak, ada satu mungkin statement atau quote dari Pak Asep buat para para jamaah atau calon jamaah umroh dan haji. 1 kalimat, 2 kalimat boleh quote nasihat untuk para calon atau yang sudah mau berangkat. Gini, ketika kita memberikan sesuatu yang baik, pasti akan berpulang kepada kita hal-hal yang baik. Maka kemudian berpikirlah yang baik-baik, maka Allah akan menurunkan yang baik, karena sesuatu yang positif itu akan menarik yang positif. Oke, siap. Menarik ini teman-teman, sobat sekalian, dari Pak Asep ini. Terima kasih kepada Pak Asep telah mau mampir ke studio kami. Jadi kalau sedikit saya simpulkan bahwa PPMT Travel itu punya value bahwa edukasi kepada para jamaah itu sangat penting. Betul. Kemudian doa Allah itu istilahnya, Allah itu tidak tuli, Allah itu tidak buta, pasti insya Allah dikabulkan walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita. Kemudian bagi sobat-sobat semua yang menjadi calon umroh atau haji, atau mungkin calon belum punya niat, itu dikuatkan niatnya. Betul. Karena diawali dari niat, karena namanya ibadah itu tidak bisa dihitung dengan uang ya Pak ya. Betul. Tapi dengan niat kita itu insya Allah akan berangkat gitu. Karena saya yakin juga pasti Pak Asep ini punya banyak cerita berbagai macam jamaah yang mungkin kalau dilihat dari secara materi nggak mungkin orang ini berangkat umroh gitu. Betul. Tapi kalau diceritakan nanti sangat panjang karena saya yakin sangat banyak sekali gitu. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Asep telah datang ke studio kami di podcastku. Mungkin sekian dari saya, Ibrahim Alif, pamit undur diri. Selamat bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.